Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu bahagia semuanya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran untuk mata kuliah praktik penilaian status gizi ya. Ayo kita bahas bersama. Pada kondisi ini, anak-anak semua, kita akan melakukan bagaimana prakteknya. Kalau tadi kita mendapatkan konsep pengendalian kualitas data pengukuran antropometri. Kalian paham bagaimana yang dimaksud dengan presisi, apa yang dimaksud dengan akurasi, bagaimana meminimalkan kesalahannya, bagaimana melakukan pengukuran sehingga data antropometri yang kalian dapatkan bisa dikatakan presisi dan akurasinya tinggi. Kita sama-sama memahami bahwa pada saat kualitas data ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa kalian sampaikan kepada umum, maka kalian sudah meyakini bahwa data tersebut mempunyai presisi dan akurasi yang tinggi. Begitu juga dengan pada saat kalian membuat hasil interpretasi dari data yang kalian kumpulkan. Maka kalian akan menentukan apa status gizinya. Bagaimana gambaran status gizi, gambaran pertumbuhan dari data yang kalian dapatkan. Setelah interpretasi kalian lakukan, selanjutnya kalian akan membuat inter apa yang kedua? Interpretasi. Setelah interpretasi, kalian akan membuat Intervensi. Intervensi ini menentukan apakah masalah yang kalian temukan kemungkinan di pengukuran, di hasil interpretasi, ini akan diselesaikan oleh program yang seperti apa. Maka kalian akan menyusun intervensinya untuk menyelesaikan kemungkinan masalah yang terjadi di masyarakat ataupun di kelompok populasi ataupun di kelompok sasaran, baik itu balita, baik itu lansia, baik itu juga kelompok usia remaja dan sebagainya. Maka kalian merasa ini menjadi penting untuk dilakukan proses pengukuran antropometri dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Nah, anak-anak semua, kemampuan akhir yang diharapkan ataupun kompetensi yang harus kalian capai adalah bahwa mahasiswa ini mampu melakukan penilaian presisi dan akurasi. Namun kita batasi buat kalian adalah bagaimana kalian melakukan pengukuran dengan selisih pada presisi antara pengukuran pertama dan kedua itu sekecil mungkin. Dan melakukan akurasi ketepatan datanya sedekat mungkin dengan gold standard. Yang kedua, kalian akan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kesalahan pengukuran. Jika ternyata ditemukan bahwa datanya tidak presisi ataupun presisinya rendah atau akurasinya rendah, maka kalian perlu menganalisis apa sih yang menjadi faktor sehingga hal ini mempengaruhi kesalahan dalam pengukuran. Kita tidak melihat sejauh analisis rumus dari presisi dan akurasi. Namun kita akan batasi pada proses pengumpulan data dari sasaran yang akan kalian ukur nantinya. Nah, diharapkan dua kemampuan ini akan kalian terapkan, akan kalian capai sehingga tujuan akhir yang diharapkan dapat terpenuhi. Nah, tadi kita udah ngebahas bagaimana konsep antropometri, udah dijelaskan presisi dan akurasi, faktor yang mempengaruhi, dan kita akan masuk kepada
prosedur pengukuran antropometri. Baik, Ibu langsung ke prosedur pengukuran antropometri. Nah, di prosedur pengukuran antropometri ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Karena pada kenyataannya, pada saat kita tidak memperhatikan prosedur pengukuran antropometri, ini menjadi sumber kesalahan, ini menjadi faktor risiko data yang kalian dapatkan tidak presisi atau lemah pada akurasi. Nah, di prosedur pengukuran antropometri, kita masuk ke prosedur penimbangan berat badan. Di prosedur penimbangan berat badan ini, kita akan memperhatikan bahwa pertama adalah alat timbangnya. Berarti kita bicara instrumen untuk mengukur ataupun menimbang berat badan. Nah, misalnya berat badannya ini mereknya apa yang akan kalian gunakan? Kapasitasnya berapa? Terus ketelitiannya seperti apa? Baterai yang digunakan itu yang mana? Terus banyaknya berapa? Dan kalian sudah bisa memberikan alternatif penimbangan balita ini dilakukan sendiri atau balita yang akan ditimbang ini nggak mau sendiri. Maka kalian sudah mempunyai alternatif jika bayi atau balita yang akan kalian timbang berat badannya tidak mau diukur sendiri. Dan kalian udah belajar sebelumnya bagaimana memberikan alternatif sehingga balita tersebut akan ditimbang bersama dengan ibunya atau pengasuhnya. Nah, jangan lupa kalian melakukan peneraan ataupun ditera pada angka 0,0 posisinya. Ini dari alat timbang berat badan. Nah, di persiapan alat timbang ini, pastikan bahwa yang menjadi catatan kalian, alat timbang ini dilakukan kalibrasi setiap pagi hari sebelum dilakukan proses pengumpulan data. Jangan tidak dikalibrasi, langsung dipakai untuk 100 orang. Nah, lebih banyaknya kontennya ini pada populasi. Pemantauan status gizi pada suatu populasi dari waktu ke waktu yang dimana kamu juga mengkaji faktor yang mempengaruhinya. Nah, prosedurnya ini harus diikuti yang seperti ini. Pastikan dulu nih posisi baterainya ada apa enggak. Udah diganti apa belum. Jangan sampai terbalik. Nggak muncul-muncul Bu nolnya. Tahu-taunya posisi baterainya terbalik. Atau juga korslet bisa terjadi. Jadi timbangannya rusak. Nah, satuannya ini dalam kilogram. Letakkan alat timbang pada lantai yang keras, datar, dan di tempat yang terang. Ini udah kalian perhatikan pada saat ingin melakukan proses pengukuran. Sudah ada nih di catatannya kalian apa yang poin-poin prosedur yang perlu diperhatikan dan ini akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jika alat timbang yang kalian letakkan itu pada lantai yang mungkin sudah pecah nih, sudah pecah keramiknya. Jadi dia tidak datar lagi, udah goyah dan di tempat yang gelap, maka ini akan mempengaruhi hasil pengukuran ataupun hasil penimbangan. Nah, jangan lupa dilakukan disinfeksi pada alat timbang dengan menyemprotkan cairan disinfeksi. Khawatirnya terjadi kontaminasi, maka kita perlu menjaga kebersihan dari alat timbang yang digunakan. Selanjutnya, prosedur penting yang harus kalian terapkan setelah alat itu digunakan adalah pada subjeknya. Kalau tadi pada alat, ini pada subjek. Bagaimana persiapan responden sebelum dilakukan pengukuran ataupun penimbangan?
Pada saat dilakukan penimbangan ataupun pengukuran, pastikan bahwa tidak menggunakan alas kaki. Misalnya sepatu, sandal, dan juga lainnya. Yang kedua, tidak memakai bahan pakaian yang dapat menambah berat badan. Misalnya bajunya tuh pakai jeans, celananya jeans, ada jaket, ada topi, terus pampersnya atau diapersnya belum diganti dari pagi datang, ditimbangnya siang, terus kalian tidak memperhatikan pampersnya, padahal udah pipis. Balita itu di pampers tersebut sehingga akan mempengaruhi berat badannya. Dan perlu kalian perhatikan juga pada saat nanti kalian melakukan penimbangan ini, pastikan, informasikan kepada para ibu, sampaikan kepada para keluarga bahwa pada saat membawa balitanya untuk ditimbang, menggunakan pakaian seminimal mungkin. Sehingga anaknya tidak merasa kesulitan. Misalnya nih mau buka dulu jeansnya, mau buka dulu apa namanya anting-anting besarnya misalnya, atau mau buka dulu gantungan kunci di dalam tasnya. Nah, itu yang akan mempengaruhi sehingga anak menjadi nggak mood lagi. Maka kalau kebijakannya sekarang ini diinformasikan nih oleh di posyandu bahwa kalau membawa anaknya gunakan pakaiannya seminimal mungkin. Ya, terus tidak membawa atau mengantongi benda-benda yang dapat menambah berat badan, seperti jam tangan, dompet, kunci, dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi proses kualitas data yang akan kalian dapatkan. Nah, sebaiknya penimbangan ini dilakukan oleh dua orang enumerator. Ada yang menimbang, ada yang mencatat. Khawatirnya nanti lupa berapa ya angkanya, karena udah riweh, udah rame, respondennya yang datang, kalian bekerja sendiri, akhirnya tidak fokus lagi untuk mencatat dari hasil yang kalian dapatkan dalam proses pengukuran. Nah, selanjutnya, setelah kalian memperhatikan alat, setelah kalian memperhatikan subjeknya, kalian juga perlu memperhatikan prosedur. Prosedurnya gimana? Aktifkan dulu timbangannya, berfungsi nggak? Dengan cara apa? Ditekan ataupun diinjak sampai muncul angka 0,0. Setelah itu baru nih, udah respondennya udah siap, silahkan responden untuk naik ke alat timbang. Nah, posisinya ini perlu juga dikatakan kepada responden. Tidak menutup jendela kaca dan atau berada pada gambar kaki yang ada di alat itu, alat timbangnya. Atau posisi kaki tepat di tengah alat timbang. Jadi nggak sampai eh, satunya di tengah, satunya udah di ujung nih misalnya. Itu akan mempengaruhi hasil dari pengukur. Nah, pastikan bahwa responden ini bersikap tenang, tidak bergerak ataupun tidak menundukkan kepala. Ini penting ya. Pada saat dia menundukkan kepala, itu akan berbeda prosesnya. Hasil yang didapatkan akan berbeda. Jadi dia harus frankfurtnya ke depan nih, 90 derajat. Terus tunggu sampai angka berat badan muncul yang tidak berubah, statis. Baru petugas menyilahkan pasien subjeknya untuk turun dari alat timbang. Jadi jangan lupa untuk difoto jika memungkinkan. Sehingga ini akan memperkuat data yang sudah kalian dapatkan. Nah, ini nih posisinya. Kalau kalian sebenarnya sudah praktekkan, posisinya harus berada pada kaki, gambar kaki yang ada di alat ukurnya. Atau dia berada di tengah-tengahnya, tidak di ujung. Kalian kelihatan nggak Ibu nunjukin warna merah ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Dan berada pada posisi terang. Oke, tidak dalam kondisi gelap. Kalau kalian lihat angka berat badan ini berapa nih poinnya? Kelihatan nggak? Berapa? Kelihatan, Bu. Berapa? 46,2 dua.
20. 26,20 20 kilogram. kilogram. Boleh nggak ditulis Kilogram. 46 saja? Enggak. Nggak boleh. Jadi harus ditulis sesuai dengan hasil yang ada di alat timbangnya. Itu ya. Jangan kalian bulatkan jadi 46 atau kalian bulatkan jadi 46,5. Hasilnya interpretasinya akan berbeda. Sama dengan status gizi. Pada saat ibu mengatakan -1 SD, kalian tetap menulisnya -1 SD. Pada saat hasilnya -1,1 SD, tetap tuliskan -1,1 SD. Gak bisa dibulatkan walaupun sama-sama 1. Karena interpretasinya berbeda. Intervensinya berbeda. 1,1 dengan 1,3 dengan 0,9 SD nilai Z-skornya, maka program interpretasi yang dibuat berbeda. Walaupun kategorinya sama. Karena ini akan berbeda dengan intervensi akhirnya. 1,9 SD nilai Z-skornya ini akan berpotensi jika BBTB berpotensi ke gizi lebih, bahkan ke obesitas. Kalau dia 1,1 berpotensi ke gizi kurang atau gizi buruk jika tidak dipantau dengan sebaik-baik. Jadi hati-hati dengan koma. Oke. Selanjutnya, prosedur penimbangan ini jika anak ini tidak mau ditimbang sendiri, maka kita akan meminta ibunya untuk ditimbang. Prosedurnya sama, kita timbang dulu ibunya, baru kita timbang ibu bersama anaknya. Terus untuk mendapatkan berat badan anak dengan cara apa yuk? Anaknya udah ditimbang, ibunya udah ditimbang, terus ibu dan anaknya ditimbang. Untuk mendapat, anaknya belum ditimbang ya, karena dia nggak mau ditimbang sendiri. Ibunya udah ditimbang, ibu dan anaknya udah ditimbang. Terus untuk mendapatkan berat badan anak dengan cara Berat ibu dengan timbangan total dikurang. Kurang apa? berat Berat ibu awal dikurang bersama dengan total ibu dan anak. yang lebih berat ibu dan anak atau ibu saja? Ibu dan anak yang lebih berat. Ibu dan Kan itu anak. tadi. Berarti berat badan ibu dan anak dikurang Berat badan berat badan ibu. Ibu. Sehingga dapatlah berat badan Dan badan anak. berat badan anak. anak. Oke, betul. Nah, jadi aktifkan dulu timbangnya, sama ini prosesnya. Ya, sampai muncul lagi alat timbang. Selanjutnya, ini prosesnya. Kalau hasilnya 72,6, tetap ditulis 72,6. Oke, jangan dikurangi ataupun dibulat. Misalnya jadi 72,5 atau 72 atau jadi 73 ya. Jadi tetap realnya. Baik, itu yang untuk berat badan. Ya, jadi posisinya yakinkan nih bahwa ibu tidak mengantongi HP, tidak mengantongi kunci motor, tidak mengantongi kunci-kunci mobil atau kunci rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan balitanya. Pakaian balita diusahakan seminimal mungkin. Jangan pakai jaket, tidak ada alas kakinya, begitu juga dengan ibu. Dan posisi pandangannya tegak, lurus ke hadapan kita, si pengukur. Ya. Terus yang bagaimana kalau prosedur pengukuran tinggi badan ataupun panjang badan? Kalau dia di bawah 2 tahun, alat ukurnya apa? Untuk tinggi badan.
Alat ukur tinggi panjang badan untuk usia di bawah 2 tahun apa? Masih ingat? Infantometer. Infantometer. Infantometer untuk di bawah 2 tahun. Dengan posisi Tiduran. 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 Oke, Lurus. betul. Kalau di atas 2 tahun, Pakai mikrotoy. Oh, apa? Kalau di atas 2 tahun menggunakan tinggi. apa nama alatnya? Stadiometer, Bu. Stadiometer. Betul. Dengan posisi Berdiri, Bu. berdiri. Nah, posisi pengukuran. Ini ada yang berbaring, ada yang telentang. Kalau kita mengukurnya pada saat dia seharusnya berbaring, tapi dia maunya berdiri, kita akan melakukan konversi. Berarti berapa yang ditambahkan atau berapa yang dikurangi angkanya? Berapa angka yang dikurangi atau ditambahkan? Berapa senti? Berapa senti? Masih ingat? Kalau dia kurang dari 2 tahun, posisinya kan berbaring nih. Tetapi dia nggak mau, dia udah bisa berdiri. Kalau kurang dari 2 tahun, kita menggunakan panjang badan atau tinggi badan. Tinggi badan. Kurang dari 2 tahun, Panjang Panjang badan. panjang salah badan. berarti. Kalau di badan juga atas berdiri. 2 tahun, Tinggi badan. Tinggi badan. tinggi badan. Panjang, lebih panjang atau lebih tinggi? Lebih Lebih panjang atau lebih tinggi? tinggi kan berdiri. Lebih Lebih tinggi, Bu. tinggi, Bu. Lebih tinggi Lebih panjang berarti. atau lebih panjang? Aduh. Pusing. Panjang. Lebih panjang. Panjang. Oke. Sekarang Ibu tanyakan, dia usianya kurang dari 2 tahun, berbaring. Tetapi posisinya mau berdiri. Hasil pengukurannya, misalnya nih ya, 100 cm. Berarti panjang badannya berapa? Ini kurang berapa? Berapa faktor konversi dari panjang ke tinggi, dari tinggi ke panjang? Senti? 0,0,5. 0,2. 0,5. Ibu. Jangan ngarang. 0,7, Bu. 0,7. Oh, 0,7. Punya kita tuh benar. Dari mana dapat 0,2? 0,7 7. cm. Kalau dia tingginya 100 cm, sedangkan usianya adalah 20 bulan, berarti berapa panjang badannya? 99,3. Lebih panjang apa lebih tinggi? Apa? Lebih panjang atau lebih tinggi tadi Ibu tanyakan. Masih ingat? Tadi lebih panjang apa lebih tinggi? Sepakatnya? Lebih panjang. Lebih panjang. Kalau tadi 100 tinggi badannya, berarti kalau panjang badannya berapa? 100,7. 100,7. Kalau dia berdiri. Jadi yang diukur tinggi badan. Kalau dia usianya 2,5 tahun, tetapi anaknya mau diukur
secara berbaring. Yang kita dapat tinggi badan atau panjang badan? Panjang badan. Panjang badan. Hasilnya 120. Berarti tinggi badannya berapa? Berapa tinggi badannya? Yuk, berapa yuk tinggi badannya? 120 panjangnya. Berarti tingginya? Ayo, 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 ayo. Berapa? Ayo, berapa? Udah dapat? Berapa tingginya? Berapa lira? Kira-kira. Ayo, nggak ada yang tahu. Berapa jadi? 100? 100 berapa? 100? 119,3. 119,3. 119,3. 3. Di mana? 120 dikurang Kurang 0,7, Bu. 0,7 sekali. Di Benar. prosesnya itu bisa mendapatkan berapa angkanya. Namun hati-hati ya, itu kalau kita secara manual. Namun pada saat kalian berada di survei nasional, kalian berada di aplikasi, kalian nggak perlu menambahkan atau mengurangi dengan faktor konversi 0,7 cm. Mohon diingat ini ya pesan Ibu. Karena pada sistem itu sudah memprediksi hal itu akan terjadi di lapangan. Dan kalian hanya diminta untuk mengklik saja posisi pengukurannya. Apakah dia berbaring atau telentang atau secara berdiri. Itu aja. Ya. Angkanya jika 120, tulis saja sesuai dengan 120-nya. Tidak perlu dikurangi menjadi 119, 100 berapa tadi? 119,3. Enggak. Tetapi tetap ditulis 120 cm, tetapi pada posisinya yang seharusnya berdiri menjadi berbaring atau telentang. Itu aja ya, yang membuatnya berbeda. Kalau tadi kita belajar kalau kamu dalam kondisi manual. Tetapi pada saat kamu punya aplikasi, punya sistematis, maka tidak perlu lagi dikurangi 0,7. Cukup klik saja berbaring atau berdiri. Nanti sistem yang akan mengurangi secara otomatis atau menambahkan secara otomatis. Itu ya, mohon diingat pesan itu. Selanjutnya, ini adalah alat dari, apa nama alat ukur ini? Stadiometer. Stadiometer. Stadiometer untuk mengukur apa? Tinggi badan. Tinggi badan dan Tinggi badan. Dan panjang badan. panjang badan.
Nah, dia punya 3 batang nih, 3 batang alat ukur. Ada alat beserta penguncinya nih, ada penguncinya. Terus juga ada panel, ada alat gesernya. Yang D ini alat geser nih, yang ini yang digeser. Kalau yang di tumpuan, Playboy aromnya yang ini B. alasnya, alas beserta penguncinya. Alas pengunci. Namanya stadiometer. Meter. Dan kendalanya kita belum punya ya alat ini ya di lab. Belum mengarah yang ke sini. Tapi yang ada yang otomatis itu langsung ke pakai listrik ya, colokan. Nah, yang harus kita perhatikan, pemasangannya. Udah tahu tadi alat ukurnya, nih pemasangan alat ukur tinggi badan. Pertama, pasang dulu batang ukurnya. Oke, pasang batang ukurnya pada alas ukurnya. Oke, ini alas ukurnya, taruh di bawah, ini pasang batang. Pastikan ujung batang ukur menyentuh dasar alas ukurnya. Ya. Terus pasang pengunci nanti pada lubang yang terdapat pada alas ukur. Ini ada pengunci di bagian kunci, biar nggak goyang. Putar pengunci searah jarum jam, jangan terlalu kencang karena akan merusak alat. Nah, kerusakan alat pun perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi hasil pengukur. Selanjutnya, pasang alat geser yang D ini alat geser, ke batang alat ukur. Ini namanya batang kan ya. Jadi alat geser ini dipasang ke batang alat ukur. Jangan sampai tertukar. Oke. Terus pasang nanti tumpuannya. Jarak ke dindingnya agar perlu diberi jarak ya, jangan terlalu mepet. Tangan pengukur dapat bebas dalam menggerakkan alat geser. Sesuaikan penguncinya. Nah, sehingga alat ukur ini sudah bisa siap digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kalau belum lengkap, ininya belum dikunci, ininya belum ditambahkan, atau ini belum dikunci dengan sesuai, atau alasnya ini tidak ada, berarti belum terstandar, belum sesuai dengan prosedur. Baik, kita lihat di gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menandakan apa? Tinggi badan atau panjang badan seseorang, Bu. Oke, jadi hasilnya tinggi badan atau panjang badan balita tersebut atau seseorang. Oke, ini adalah jendela baca yang dimana yang akan menjadi hasil ukur yang akan kita catat. Kita membacanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Cara bacanya Dari besar ke kecil. dari besar ke kecil. Betul begitu? Dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar? Dari Dari kecil ke kecil ke besar. besar. Dari kecil ke besar. Besar. Misalnya, angkanya nanti kita akan lihat. Jadi cara membacanya dari kecil ke besar, bukan dari besar ke kecil. Ingat ya, dari kecil ke besar. Oke. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga ini adalah proses apa? Ini disebut proses apa? Gambar yang ketiga adalah proses melakukan Pengukuran, Bu. pengukuran, betul, Panjang, pengukuran. Tapi lebih panjang spesifiknya apa? Yang diukur ini anak atau pengukuran Balita. ini yang diukur nih, tuh tiang tinggi ini, pengukuran proses pengukuran atau apa? Pengukuran untuk subjek atau pengukuran untuk apa? untuk subjek. Pengukuran untuk Subjek. proses, Pengepasan posisi. proses apa? Pengepasan. Proses kalibrasi. Kena. Jadi, ini bukan pengukuran subjek, tapi ini adalah pengukuran untuk memastikan bahwa
alat ukur ini sudah dilakukan kalibrasi. Disebut apa tadi? Prosesnya Kalibrasi. kalibrasi. Ya, jadi ini adalah proses pengukuran untuk mengkalibrasi Setelah alat pengukur tinggi badan atau stadiometer. Oke. Kalau biasanya yang kamu tahu untuk mengkalibrasi timbangan berat badan, biasanya menggunakan apa? Yang umum kalian lihat atau timbangan apa itu namanya? Yang ada di pasar tuh? Timbangan belanja, timbangan rumah tangga. Nah, itu biasanya dikalibrasinya dengan menggunakan apa? Menggunakan air misalnya dalam botol atau menggunakan bandul. Nah, kalau di tinggi badan dia menggunakan alat ini nih. Ya. Kalau ukurannya, ini kita akan lihat di slide berikut. Kalau ukuran ini tidak tepat, maka alat ini belum boleh digunakan. Tapi kalau sudah tepat, baru boleh mengukur subjek atau responden. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini alat ukur, jadi 4 batang ukurnya. Ini ada alasnya, ya. Ini sebagai alat geser. Ini sebagai alas, ini alat geser. Ini siap untuk Nah, kalau yang ini untuk mengukur apa? Ya, 30 menit untuk amati. tinggi, Bu. Apa? Tinggi. Ini yang pertama. Digunakan untuk mengukur berapa? Yo, mengukur apa? Gunakan untuk mengukur. Kalau yang ini digunakan untuk mengukur apa? Ya, barulah kita bahas. Ini menggunakan, ini disebut apa alatnya? Fantometer, Bu. Ini, Stadiometer, Bu. stadiometer. Digunakan untuk mengukur. Tinggi Tinggi badan. badan, panjang badan. Oke. Kalau ini, stadiometernya digunakan untuk mengukur Tinggi Panjang lutut. badan. Panjang badan. Panjang badan. panjang badan. Oke, ini untuk mengukur panjang badan. Ini adalah alasnya. Oke, alasnya. Kalau di sini posisinya apa? Tumit. Kaki. Kaki. Kalau di sini posisinya apa? Badan. Oke. Badan. Belakang Kepala. kepala. Jadi bagian Kepala, mana ada badan? Posisinya kepala, kan yang tertinggi ya badan di tengah. Ibu tadi Kepala. kita kepala di sini. Kita punya kepala kan? Kepala. Jadi ini posisi buat kepala, buat Iya. dinaikin atau diturunin. Jadi di sini posisinya tuh kaki. kaki. Ini posisinya Kepala. mana adalah tumit di atas. Itu Ini ya Bu, posisinya ngelek-ngelek Bu. Oh, ngelek kepala. Kalau di sini posisinya adalah Kaki. di sini adalah posisinya Kepala. 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 Di sini posisinya Kaki. kaki. Tuh, beda nggak? Beda banget. Ini untuk mengukur Tinggi. tinggi, ini mengukur Panjang. panjang. Yang digerakkan adalah posisi di atas Kepala. kepala. Yang digerakkan adalah posisi di atas Bawah kaki. di bawah kaki. Kaki. Ya.
Jadi tahu bedanya ya antara Tahu. kedua alat ini. Baik. Nah, ini nih yang memperjelas untuk 5 batang alat ukur. Nah, ini ada 5 nih. Nah, satu ini buat apa? Satu tadi buat apa? Kalinya Nyimbangin. bukan kali. Untuk melakukan Kalibrasi. kalibrasi. Oke. Kalibrasi, jangan susah ngomong. Ini untuk mengukur, Kalibrasi. melakukan proses kalibrasi. Kalibrasi. Apakah alat ini sudah Bisa digunakan atau bisa belum? digunakan atau belum? atau Belum. belum? Itu ya. Jadi ada alat ini nih. Jadi jangan kamu buang alat ini. Nanti kalau Iya. dapat. Oh, ini untuk mengukur kalibrasi. Untuk melakukan kalibrasi. Selanjutnya. Nah, ini adalah posisi. Ini posisi ini perlu diperhatikan. Posisi alat ukur. Ya, jadi sesuai petunjuk. Ya. Cari dinding rumah yang rata. Lantainya keras dan datar. Letakkan posisi tombol pengunci pada tumpuan yang menempel. Oke. Lepas apa dulu? Alas kaki, penutup kepala, banduk, kunci rambut, gappers yang digunakan oleh responden. Responden. Lalu naik ke alat ukur Ukur. dengan posisi Membelakangi alat ukur. membelakangi Belakangnya alat alat ukur. ukur. Jadi Ukur. menghadap pengukur atau membelakangi pengukur. Menghadap pengukur. Menghadap pengukur. pengukur, membelakangi Alat ukur. alat ukur. Alat Oke. ukur. Nah, responden ini berdiri tegak dengan 5 posisi menempel pada Alat alat ukur. ukur. Yang pertama, Tumit. oke, yang kedua, Betis. yang Betis. ketiga, Bokong. oke, yang Bokong. keempat, Bahu. yang kelima, Punggung. Belakang Belakang kepala. kepala. mana ada punggung, bahu, Kepala. ini. Terus ini, Oh, Belakang Belakang kepala. kepala. mana ada belakang kepala? Kepala. kepala. Oke, nah titik imajinernya harus Frankfurtnya horizontal plane. Jadi menghadap si Pengukur. pengukur, membentuk 90. Derajat. Nah, gitu ya. Jadi jangan harus tegak lurus. Selanjutnya, nah ini tadi yang sudah kita sampaikan. Oke, tapi bila tidak memungkinkan minimal 3 bagian, yaitu, oh ini ada bahasanya punggung, ya. Punggung ataupun bahu, pantat, dan betis. Ini minimal, ya, minimal yang menempel. Tapi usahakan 5 ini menempel. Pandangan lurus ke depan. Oke. Tapi jangan juga terlalu kuat nih, jangan terlalu kencang untuk menggesernya, menekan ya kepala ini. Jadi cukup saja ditempelkan di kepala, jangan sampai dipaksa gitu ya. Jadi cukup ditempelkan saja di kepala. Baru sudah membaca hasilnya dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Besar ke kecil atau kecil ke besar bacanya. Cara bacanya dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Kita tadi sepakati Dari kecil ke besar, Bu. kecil ke besar. Nah, Besar. pada anak yang berambut keriting, misalnya kribo, ada kan ya anak-anak yang berambutnya kribo nih misalnya keriting. Maka jangan juga sampai ditekan loh ya, jangan sampai ditekan sampai menyentuh kepala Kulit sih? kepala. Kulit kepalanya, menyentuh aja sampai puncak kepala. Ya jangan sampai ditekan dipaksa ya. Jadi nanti anaknya takut, sakit ya. Trauma. Oke, trauma itu berbahaya. Kamu pun jadi trauma kan? Terus baca hasil ukurnya. Oke, jangan dibulatkan ke 0 atau 5 di belakang koma. Oke. Kalau lihat dari gambar ini, berapa tinggi badan? 156, 156, 156, koma 5. 5. 5.
5. 156,5 5. atau 157,5? Mau. 156,5. 5 dari kecil ke besar. Besar. 156,5. Oke ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini posisi yang harus kamu perhatikan. Pandangannya. Pastikan alas kakinya menempel tumitnya, alat ukurnya ini menyentuh betisnya, pantat, bahu atau punggungnya, dan juga kepala. Oke. Pandangannya Frankfurt horizontal plane. Ini 90 derajat. Tentu ya. 90 dalam posisi tegak lurus. Terus juga pada saat pengukuran lakukan oleh dua pengukur. Nah, jangan lupa menahan dagu anaknya. Jadi mempertahankan ini nih, tangannya satu, mempertahankan dagu sehingga pandangannya ini lurus ke depan. Yang pengukur kedua ini memastikan bahwa posisi yang ada di bawah ini sudah menempel pada alat ukurnya. Jadi kalau di bawah ini kaki, yang di atas kepala. Beda dengan panjang badan. Selanjutnya, kita membaca. Jangan salah, ternyata kekeliruan kita pun sering dilakukan pada saat salah baca. Jadi, baca angka tepat pada garis di jendela baca. Dan cara membaca yang benar adalah garis baca harus tegak lurus dengan posisi mata yang membaca. Maka kalau dulu tinggi badan mahasiswa gizi itu terstandar. Jadi nggak boleh lebih dari nggak boleh kurang dari 150 cm. Karena rakyat Indonesia rata-rata masyarakatnya 150 cm. Namun perkembangan sekarang tinggi badan tidak menjadi prasyarat untuk masuk ke jurusan gizi. Kalau dulu masih kita mempersyaratkan tinggi. Nah, namun sekarang ini tidak dipersyaratkan lagi karena ada solusi yang bisa dilakukan pada saat posisi mata pembaca terlalu rendah atau posisi mata pembaca terlalu tinggi dari garisnya. Dengan cara apa? Kalau dia terlalu rendah, terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi, Menggunakan alat bantu. kita bisa menggunakan alat bantu. Contoh alat bantunya apa? Kursi, Kursi Bangku. atau bangku. bangku. Ya, kursi atau bangku untuk melihat itu. Kalau dulu enggak boleh. Ya harus sesuai standar. Oke, nah baca ini berapa tinggi badan? 179. Itu nih. Itu dari 60 nih. 80 apa? Salah 80. itu bawah. Ya, 179,9. 100 79, itu tapi garisnya 4 angka besarnya ke bawah. ke atas, Bu. Angka besarnya ke bawah. Oh, kan itu 160, bukan 180. Masa? Kan 156 nih, 156, 156. Mm-mm. Nah, ini yang 170-nya ke bawah. Berarti 160. Berarti 160. 160, koma 160, koma 5. 1. Oh, enggak. 160, koma Mana sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 160,5 berarti. 160. ini garisnya nih. 160,5. 5. Mana ada 5? 5-nya tuh di sini. 5-nya tuh di sini. Oh, Nah, kan ini nih garis 5. Di 161 kan? 160, 160, koma 160. Lah, 160, koma 0. 0. 0. Ini 160,0 kan 5-nya di atas. 5-nya ini di bawah. Ini 160, Oke, jadi hati-hati membaca. Selanjutnya. Nah, ini batang ukur tadi ya. Ini panel bagian kepala.
Oh, ini untuk alat ukur panjang badan. Nah, ini alat geser. Oke, jadi kalau di tinggi badan, panel yang ini untuk kaki kan ya. Tapi kalau untuk panjang badan, dia untuk kepala. Oke, ini alat gesernya. Alat gesernya yang diletakkan pada bagian kaki. Ini pengunci. Selanjutnya, ini yang kita lihat. Ini adalah panel yang untuk meletakkan kepala atau kaki? Kepala. Kepala. Jadi kepala balita ataupun kepala bayi ini diletakkan di bagian C. C. Dia harus tegak lurus menghadap pengunci. Yang ini adalah alat gesernya yang diletakkan pada bagian Kaki, kaki. Kaki. Kalau kakinya tidak mau tegak lurus, solusinya gimana? Agak Ibarat ditekan atau dikelitikin biar Dikelitikin nggak biar keras. langsung membentuk 45 Nggak keras. derajat. Oke, tegak lurus ya, betul sekali. Nah, ini fotonya. Jadi yang Gemoy. bergerak ini, yang tidak bergerak ini, yang statis ini adalah kepala. Kalau tadi yang dinaik turun kepala, bagian kepalanya. Tetapi kalau pada panjang badan, yang dinaik turunkan adalah kakinya. Oke, tetap nih, bagian kepala harus berada di sebelah kiri pengukur. Posisinya nih, ada dua. Satu memegang kepala, satu memposisikan kaki. Ya, sudah membentuk belum? Terus sama pandangannya, sama imajiner ya. Membentuk sudut 90 derajat. Frankfurt horizontal plane-nya tetap dilakukan. Pengukur memegang lutut anak agar kaki anak menempel ke lantai. Sambil memegang lutut anak, mengukur menggerakkan alat geser ke arah telapak kaki anak. Telapak kakinya nih harus benar-benar tegak lurus. Oke. Nah, ini dia kaki. Ini yang diharapkan bisa tegak lurus begini. Oke. Jadi kalau masih ada celah di sini berarti belum tepat hasilnya. Dikelitingin lagi ya. Jadi harus bisa seperti ini. Udah tegak lurus ya. Gimana caranya posisi diletak. Oke. Selanjutnya, posisi tegak lurus ini ada juga alatnya seperti ini. Beda tadi sama yang tadi. Nah, ini adalah kaki, bagian kaki. Nah, ini nih yang diluruskan nih. Bagian apa sih namanya? Bagian apa? Lutut. Lutut, ya, bagian lututnya. Sehingga tapak kakinya bisa tegak lurus. Oke, tapi harus cepat nih, karena anak sering rewel dan suka bergerak-gerak. Nah, kalau udah di lapangan itu riuh. Ya. Terus lila. Pada lila, alat ukur yang kita gunakan adalah Pita lila. Pita pita lila. lila. Oke, sudah pernah melihat pita lila kan ya? Sudah. Oke. Pita lila ini kita akan menggunakannya lengan kiri atau lengan kanan. Lengan yang tidak aktif. Lengan yang tidak aktif. Aktif. Kalau dia tidak kidal, maka gunakan lengan kiri. kiri. Kalau dia kidal, maka gunakan lengan Kanan. Nah, pastikan lengan anak tidak tertutup pakaian. Pastikan tuh, lengannya tidak tertutup pakaian. Dan tentukan posisi apa ini? Pangkal Pangkal bahu. tulang yang menonjol. Apa disebut ini? Yang sudah kalian pelajari? Sebut apa tulang yang menonjol itu? Ingat? Disebut apa? Tulang yang menonjol ini. Nih, bagian tulang yang menonjol. Ya, yang tinggi ya, yang bagian tinggi. Ibu lupa ya kemarin ada kelas B itu nyebut. Oke, nanti dicari ya, apa nama tulang yang menonjol ini. Dan juga bagian siku ya, yang paling tajam ya, yang paling ujung. Oke. Terus lipat sikunya ke arah perut. Nah, ini posisinya harus 90 derajat.
seperti itu ya posisinya. Tergantung pada lengan. Baru pita lilanya ditarik dari pangkal ujung nomor 2 ke siku nomor 3, paling ujung. Oke, ini ditarik. Terus diambil titik titik apa? Titik tengah. Titik tengahnya. Baru diukur berapa lingkar Bila. lengan atas. bilanya. Oke. Nah, ini nih posisinya. Ya, jadi dicari dulu nih, diraba dulu posisi yang paling tinggi dan dicari posisi yang paling lancip. Oke, baru ditarik dan diambil tengahnya. Mana tengahnya? Nah, ditandain dan ini yang oke. Dan Diukur. posisi ini tidak ada pakaian ya yang menempel. Oke. Prosedurnya ini sama kalau menggunakan yang kita lilat langsung. Kalau tadi menggunakan prosesnya ke arah angka yang lebih besar. Oke. Bacaan tidak boleh dibulat. Ya. Terus misalnya 12,2 tetap ditulis 12,2, jangan 12,6. Oke. Nah, ini kalibrasi alat anemometer. Bisa digunakan anak batu timbangan sebesar misalnya 5 kilo. Di sini deh ditaruh di alat pengukur berat badannya, terus 5 kilo enggak? Ya. Iya. Kalau dulu Nah, kita dapat dari Xiaomio itu ada tuh, ternyata itu anak timbangnya yang 5 kilo itu untuk melakukan kalibrasi. Brasi. Nah, atau juga bisa menggunakan nih 4 botol air mineral. Dan jumlahnya 1,5 liter masing-masing jadi 5 kilo ya. Ini hasilnya 5 kilo. Itu ya. Jadi kalau udah 5 kilo berarti alat ini terkalibrasi. Oke. Nah, lakukan kalibrasi setiap hari sebelum melakukan pengumpulan data. Misalnya ya. Misalnya kalian itu ada proyek nasional, kalian ikut survei nasional tadi dalam waktu 1 bulan. Nah, setiap hari sebelum pengumpulan data, pagi harinya kalian lakukan dulu kalibrasi. Ya, dengan air dalam botol ataupun jerih. Ataupun tadi anak timbangan 5 kilo. Tapi hati-hati melakukan. Oke, ini untuk panjang badan. Nah, ini yang kata Ibu tadi. Ini adalah proses kalibrasi pada alat tinggi badan atau panjang badan. Ya. Nah, alat kalibrasi ini diukur harus mencapai panjangnya atau tingginya 83,0 cm pada garis 83. Kalau masih di bawah 83 atau di atas 83, alat ini belum boleh digunakan. Jadi pada saat kalian melakukan penerbangan, kalibrasi dulu dengan alat ini untuk memastikan apakah mencapai 83,0 cm. Terkadang karena sering sudah banyak ditimbang, alat kalibrasinya ini agak miring. Jadi kita harus mencarinya pada titiknya, kadang di titik di sebelah sini. Ya, di sini. Terkadang pada pengukuran yang ketiga udah berada di sini. Atau pada pengukuran yang ke-10 dia berada di sini. Titik ini. Ya, jadi bisa berubah. Yang penting hasilnya pada 83,0 cm. Selanjutnya, kesimpulan terakhirnya bahwa presisi dan akurasi ini menjadi modal penting bagi kalian. Sehingga kualitas data pengukuran itu bisa dipertanggungjawabkan. Interpretasi yang kalian buat juga sudah sesuai dengan hasil dari pengukurannya. Sehingga intervensi yang akan kalian susun itu berbasis data yang akurat. Berbasis data dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Ini menjadi penting buat kalian untuk mencapai kompetensi dalam pengukuran antropometri. Nah, sekarang kita lanjut. Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu menjelaskan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Baik.
Fokus pada tugasnya. Tugasnya adalah kalian harus mencapai 2 kompetensi dari bahan kajian ini. Yang pertama, kalian akan melakukan penilaian apakah data yang kalian dapatkan presisi dan akurasi tinggi dari pengukuran antropometri yang kalian lakukan. Terus yang kedua, kalian akan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi presisi dan akurasi dari pengukuran antropometri yang kalian lakukan. Oke, selanjutnya. Sepertinya Ibu salah nih. Kalian jumlahnya 37, 35, 25, Bu. 35. Oke. 35, kalau ini yang kelas kemarin. Ibu lupa ngubahnya ya. Kalau ini kita ngubahnya menjadi 6 subjek. 35 bagi 2 berapa? 35 bagi 2? Ada yang 18. 12, ada yang 13. Hah? 5 bagi 2. 18, ada yang 17. Ya, itu ya. Ada yang 17. Ada yang Kita bagi 17, kelompok ada dua. Dua kelompok. Dua kelompok besar dulu. Ya. Kita bagi menjadi 2 kelompok besar terlebih dahulu. Oke, berarti ada yang 18, ada yang satunya 17. 17. 35 kan ya? Iya. Dari 18 ini dibagi 3. Berarti masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. 6 orang. Nah, 6 kali 3, 18. Oke. Nah, kelompok yang B itu dibagi 3. Berarti ada yang 6, ada yang 5. Ya. 2 kelompok 6, 1 kelompok 5 orang. 5. Paham di situ? Paham, Bu. Jadi ada 3 kelompok di A, ada 3 kelompok di B. Biar nggak terlalu ramai. Nah, kita akan melakukan urutan pengumpulan data dalam pengukuran subjek. Jadi, 3 kelompok tadi akan berperan sebagai pengukur. Kelompok 1 akan berperan sebagai subjek pada kelompok 2. Akan berperan sebagai pencatat pada kelompok 3. Nanti akan giliran. Kelompok 3 dari pencatat bisa jadi pengukur. Kelompok 1 yang pengukur bisa jadi subjek. Subjek bisa jadi pencatat. Jadi bermain perannya bergantian. Bisa dipahami itu? Bisa paham? Sampai di situ? Udah? Sampai di situ dulu. Udah paham belum? Udah bisa dipahami itu? Atau masih bingung? Udah? Bisa diulang lagi, Bu, penjelasannya? Kita punya 35. 5. Kita bagi 2 besar dulu. Jadi ada yang 18, Ada yang yang 17. 18 dibagi dari kelompok besar, masing-masing kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil. 3 kelompok kecil. A, B. Oke, kelompok besarnya A, B kan? A punya 3 kelompok kecil. 1, 2, 3. B punya 3 kelompok kecil. 4, 5, 6.
Paham? Jadi ada 6 kelompok kecil. Kecil. Oke. Selanjutnya, kelompok A punya 3 kelompok kecil, kelompok B punya 3 kelompok kecil. Nanti kita bermain peran. 3 kelompok kecil di kelompok A, 3 kelompok kecil di kelompok B akan berperan secara bergantian sebagai pengukur, sebagai subjek, Subjek. sebagai Pencatat. pencatat. Paham sampai di situ? Paham. Oke, lanjut. Kita beralih dulu di kelompok A misalnya. Kelompok A punya 3 kelompok. Kelompok A1 sebagai subjek, kelompok kecil yang kedua sebagai pengukur, kelompok kecil yang ketiga sebagai pencatat. Oke. Nah, di subjek yang pertama, di kelompok yang pertama kan sebagai subjek tuh ada berapa orang? Ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Andara, ada Patricia, ada Lira, ada Dira, ada Lila, ada Sekar Arum. Oke, udah 6 kan di sini ya? Oke. Terus urutan pengumpul datanya, kelompok kedua. Di kelompok kedua ini ada Amira, ada Antika, siapa lagi? Ada, ya pokoknya macam-macam lah ya. Ibu nggak hafal nih. Nah, ada 6. Begitu juga dengan 6 pencatat. Nah, misalnya kelompok 1 ini subjeknya ini adalah Andara. Ya. Andara akan diukur oleh Amira. Oke. Amira akan mengukur Andara. Hasilnya akan dicatat oleh Rizka sebagai kelompok yang ketiga. Paham di situ? Oke. Terus di kelompok 2 ini ada siapa tadi? Antika, misalnya. Antika setelah Andara diukur oleh Amira, Amira tidak akan mengukur ke Patricia. Amira akan mengukur Indira. Amira akan mengukur Lila. Amira akan mengukur Sekar Arum. Sehingga si Amira bisa mendapatkan hasil pengukuran dari Andara, dari Patricia, dari Dira, dari Lila, dari Sekar Arum, dan dari Lila. Dapat semua yang dilakukan oleh Amira. Nomor 1 ini Amira nih. Sampai 6. Terus lagi lanjut. Yang kedua Antika. Antika setelah Amira akan mengukur Andara. Yang ketiga misalnya Rizka tadi nyatet tuh, Rizka nyatet. Nah, teman yang lain juga begitu tuh, secara bergantian mengukur si Andara. Sampai semuanya dapat. Jadi, praktek kali ini kita tidak ke puskesmas, kita tidak ke rumah sakit, tapi kita akan berada di lab. Berada di lab, nah kita memerlukan alat ukurnya. Nanti yang menjadi gold standarnya ibu. Itu ibu yang akan ukur. Oke, sehingga kita akan mengetahui berapa standar yang digunakan. Paham sampai di situ? Ini pengukurannya pertama. Begitu juga nanti pengukuran yang kedua. Kalau pengukurannya ada 2, berarti untuk melihat presisi atau akurasi. Pengukurannya ada pertama, kedua, untuk melihat presisi atau akurasi. Akurasi, Bu. Akurasi atau presisi? Presisi.
Ada pengukuran pertama, ada pengukuran kedua. Yang mau dilihat adalah selisihnya. Presisi. 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 Kalau akurasi, pengukuran satu kali mendekati pengukuran hasil dari Jadi gold sebenarnya gold standar. standar yang sebenarnya. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut dulu. Baik. Nah, teman-teman semua, anak-anak, menyiapkan alat ukur tinggi badan sebanyak 6 buah. Kita menggunakan mikrotois saja. Nah, kita terbatas pada alat. Jadi kita gunakan mikrotois sebanyak 6 buah. Oke. Terus, jumlah peserta dalam satu kelas dibagi menjadi dua kelompok besar. Tadi ya, ada A, ada B. 18, 17. Setiap kelompok besar dibagi dalam 3 kelompok kecil dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6. Di sini lebih sedikit. 5 sampai 6. Setiap kelompok berperan secara bergantian sebagai kelompok subjek, subkelompok pengukur, dan kelompok pencatat. Setiap peserta akan melakukan praktek pengukuran tinggi badan kepada 6 orang sebanyak 2 kali pengukuran secara tidak berurutan. Jadi kita atur. Satu subjek diukur dengan alat yang sama oleh semua pengukur. Hasil pengukuran tidak boleh diberitahukan kepada peserta lainnya, namun disampaikan ke kelompok pencatat. Setelah semuanya dapat hasilnya, maka kalian akan rekap hasil pengukuran tinggi badan subjek A. Sama subjek A. Hasil pengukuran tinggi badan subjek. Misalnya di sini ada Andara, nih, ada Lira, ada Lila, oke, ada Sekar Arum. Ini diukur. Yang ngukur siapa? Ini kurang satu kolom. Misalnya yang ngukur tadi Arumi. Nah, Arumi akan mencatat hasil pengukuran pertama, keduanya berapa, dan akan membuat selisihnya. Oke, paham sampai di sini? Atau tambah ribet? Tambah ribet atau sudah paham atau gimana? Yang penting setiap kelompok punya berapa? Ibu bagi 2 kelompok kecil ke kelompok besar karena takutnya kalian jadi riweuh. Jadi bisa saling gantian alatnya. Dan alatnya nggak boleh ganti. Kalau di Lila alatnya itu aja. Kalau di Lira alat mikrotoisnya itu aja, nggak boleh ganti-ganti. Nggak boleh Lila ke Lira. Jadi kita akan menyediakan 6 alat timbang. 6 alat tinggi badan. Mikrotois. Kita gunakan mikrotois saja. Nanti bisa pinjamkan ke laboratorium. Ke Bu Retno. Ya. Oke, udah bisa dipahami? Ini tambah bingung atau gimana? Tambah bingung, Bu. Tambah bingungnya di mana? Ya di mana? Yang penting kalian buat ini aja dulu, buat kelompoknya. Oke. Kalau sudah siap kelompoknya, mau hari apa kalian melakukan pengukuran? Kita bisa di lab, bisa. Kita juga bisa di ruang OSKE, bisa. Tapi kalau lab harus masuk 18 orang. Kalau di ruang OSKE bisa juga. Jadi nggak masuk langsung 35 orang. Udah? Nanti ditentukan dulu apa namanya kelompoknya. Tapi setiap kelompok punya 6 orang.
Ada sesi 1, ada sesi 2. Dan nggak ngumpul terlalu banyak. Jadi kalau sudah siap, Bu, kami mau melakukan prakteknya. Oke, kapan nanti melakukan prakteknya? Nanti kita, tapi koordinasi dulu. Jadi minta Lolita koordinasi ke Bu Rere untuk meminjamkan alat ukur tinggi badan. Ya, itu jangan lupa difoto, dokumentasikan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari proses ini? Nanti kalau udah ada apa progresnya, baru nanti kita presentasi secara berganti. Jadi kita laksanakan dulu proses penugasannya. Nanti konfirmasinya ke Lolita ya untuk gimana cara mendapatkan gimana teknis untuk membagi kelompok. Silakan saja, serahkan. Tapi jangan sampai bertengkar ya. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan buat kalian semua dalam proses pembelajaran kita pada hari ini untuk mata kuliah praktik PSG. Kita menjelaskannya dalam waktu yang beberapa jam ini dan kita akan mengimplementasikannya pada saat praktik. Oke. Sehingga target kalian tercapai untuk lebih kurang 340 menit pelajaran praktik. Hampir 6 jam ya. Oke, seperti itu. Cukup, udah. Semoga tidak tambah mumet. Kalau ada yang belum dipahami, nanti bisa japri ke Ibu. Ya, kita nanti akan prakteknya bareng-bareng. Besok kan libur, jadi nggak bisa nih. Tapi konfirmasi dulu kalau besok sudah harus ada dapat data kelompoknya. Ya, sehingga bisa dilakukan tindak lanjut segera. Oke, itu. Ada yang mau ditanyakan? Andara paham nggak Andara? Andara paham nggak? Paham, Bu, paham. Oke, kira Paham, Bu. nak Dona paham nggak Dona? Paham, Bu. Tia paham nggak Tia? Paham, Bu. Arum paham nggak Rum? Paham, Bu. Sari? Sari paham Paham, nggak Ari? Bu. Oke. Paham, Bu. Baik. Kalau ada yang belum dipahami, Muhammad Dias paham nggak? Muhammad Dias? Paham, Bu. Oke. Nanti saling kerjasama ya. Jangan nanti cowok ngumpulin sendiri cowok ya. Bagi tuh cowoknya ya. Bagi atu-atu. Sehingga kelompoknya bisa ada semua. Oke. Baik, itu aja proses pembelajaran kita. Semoga ilmunya menjadi barokah dan bisa kita laksanakan praktiknya segera. Ingatkan besok libur. Ya, jangan besok nanti ke kampus. Oke, sukses selalu, jaga kesehatan. Bagi yang sakit semoga segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.